Dia si anak dara di bawah sarang burung tempua. Assalamualaikum mulanya kata, kami sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta dan tamu undangan di Ballroom Hotel Pangeran Kota Pekanbaru dalam acara Musyawarah Wilayah ke-7 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Riau dengan tema Membangun SDM Profesional Religius untuk Riau Bersatu di Bumi Lajang Kuning. Memasuki acara yang pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kelapangkanlah hati kami dalam bermusyawarah untuk mendapatkan hal-hal yang terbaik untuk kepentingan negeri yang kami cintai ini melalui Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Provinsi Riau ini. Jadi kalau buka hatinya Bapak-Bapak semuanya, di dada kita ini adanya hanya merah putih, Pak, tidak ada putih merah. Kemudian yang keempat adalah pertanian dan lingkungan hidup yang sama-sama kita ketahui prediksi daripada para ekonom, para ahli pertanian menganalisis bahwa ke depan adalah salah satu problem dunia adalah satu ledakan jumlah penduduk yang tidak terkendali, yang itu adalah 57% itu nanti adalah ada di perkotaan.
Kemudian yang kedua, perubahan suhu iklim yang kami sudah merespon, Bapak-bapak dan Ibu semua. Alhamdulillah kami ditunjuk oleh DLHK Kota Pekanbaru dan juga DLHK Provinsi yang insya Allah ini aplikasinya sudah dimasukkan ke dalam Kementerian LHK RI yang insya Allah Juni nanti akan diverifikasi. Kebetulan kami mendapatkan nilai 81%. Silahkan. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak. Dalam hal ini kami tidak bisa bekerja sendiri. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Yang pertama, air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Pantas gak kira-kira pantun saya ini? Mantap, mantul. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebak di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Ini saya meyakinkan kepada saudara sekalian, inilah momen terbaik untuk kita berkontribusi untuk bangsa dan negara. Lebih-lebih saat ini kita memasuki tahun politik yang tahun depan itu sudah merupakan pemilihan. Saya tadi sempat mengemukakan kepada Bapak dari Kapolda dan juga dari Pak Zulkifli Syukur, saya mengatakan ada sedikit kegamangan saya bahwa pemilu ini kok agak panas. Momen ini saya berharap saudara sekalian bisa mengeluarkan rekomendasi yang mendinginkan suasana menghadapi tahun politik ini. Dalam menghadapi tahun politik ini, saya berharap LDI menjadi motor perdamaian, motor suksesnya. Secara kebijakan, LDI adalah netral aktif. Secara institusi kita harus netral, tidak boleh berpihak kepada salah satu parpol maupun kontestan. Dan aktif itu artinya seluruh warga LDI diwajibkan mensukseskan pemilu dengan menggunakan hak pilih dan melaksanakan proses pemilu ini dengan baik, mendukung, mendorong, dan mensupport, membantu untuk bisa melaksanakan suksesnya pemilu tahun 2023. Saudara-saudara sekalian, kenapa saya perlu menekankan itu? Pembinaan umat itu ila yaumil qiyamah, Pak. Pembinaan umat itu seterusnya, dan itu tanggung jawab, bagian dari tanggung jawab LDI. Jangan sampai pembinaan umat ini rusak oleh konstelasi 5 tahun sekali. Apa gunanya demokrasi ketika itu yang rusak dalam umat? Maka saya mendorong LDI harus menjadi motor dalam hal ini. Sanggupkah saudara untuk menjadi motor perdamaian menghadapi tahun politik ini? Terima kasih. Jazakumullah. Bapak Kapolda yang mewakili, ini bisa Anda tagih kepada LD Riau, siapapun nanti memimpin LD Riau. Karena saudara sekalian, kenapa ini menjadi penting, perlu saya jelaskan. Saya tadi Pak Ketua DPW menjelaskan 8 klaster, tapi baru 4 yang diterangkan, belum 8. Saya perlu menjelaskan bahwa yang pertama kali sebetulnya program prioritas kami ini adalah kebangsaan. Mengapa kebangsaan menjadi prioritas pertama? Kami lahir di Indonesia, kami hidup mencari maisha di Indonesia, dan insya Allah kami mati di Indonesia. Maka kami sangat berkepentingan Indonesia harus sukses, harus damai, harus betul-betul stabilitasnya terjaga. Karena toh kalau Indonesia ini goyang, Pak, ibaratnya sebuah kapal. Kalau kapalnya
goyang, kita ikut mabuk. Bagaimana kita bisa melaksanakan dakwah dengan baik, kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik kalau kapalnya goyang? Maka saudara-saudara sekalian ikut bertanggung jawab menjaga kapal Indonesia ini menjadi kapal yang stabil agar masyarakat bangsa ini bisa membangun diri menjadi sejahtera ke depan. Maka dengan dasar itulah kami juga banyak kerjasama baik dengan Polri, baik dengan Kopassus. Kemarin kami ketemu Pak Aster, Ketua Pak Angkostrat dalam rangka bela negara dan membangun tentang kebangsaan ini. Dan itu kami masukkan dalam kurikulum pendidikan yang ada di LPI. Yang kedua di bidang keagamaan, karena memang kami lembaga dakwah. Bidang keagamaan ini kami merambah pada semua sisi, terutama pada tempat-tempat yang tidak terjangkau. Dalam kami melakukan keagamaan ini, tempat-tempat tidak terjangkau adalah kami ada khusus untuk masyarakat Kosta. Kami mendirikan masjid di masyarakat Kosta di Nganget, Kabupaten Tuban. Kami mendirikan masjid di tempat suku terasing di daerah Donggala. Kami mendirikan khusus pengajian untuk tunarungu bicara. Bahkan kami kerjasama dengan Kumham memberikan pengajian-pengajian di LP, Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga kalau ngaji di masjid umum itu biasa, kalau ceramah pada sebuah acara biasa. Tapi kami berharap saudara sekalian, para dai-dai ini membawa kemaslahatan dengan keagamaan yang telah kita bangun untuk kemudian memberikan kontribusi yang sejuk menyejukkan kepada masyarakat. Yang tiga, bidang kependidikan. Bidang pendidikan tadi di dalam video sudah dijelaskan. Ada dua tema utama dalam bidang pendidikan ini. Yaitu pertama, kami membangun yang namanya platform pondok karakter. Ini sebuah wahana dalam rangka menjadi tempat diskusi seluruh masyarakat Indonesia. Di sini kami menyediakan ahli untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan karakter untuk masyarakat Indonesia. Yang kedua, kami mendirikan yang namanya Sekolah Pamong Indonesia. Karena kami melihat rata-rata pendidikan karakter diberikan langsung kepada peserta didik. Ada kekosongan, justru stakeholdernya, gurunya, yayasannya, administratifnya, keamanannya tidak pernah mengalami namanya pendidikan karakter. Maka kami mendirikan Sekolah Pamong. Padahal seharusnya ketika masuk sekolah ketemu penjaga ini sudah memberikan contoh tentang pendidikan karakter. Begitu masuk ke ruangan ketemu guru juga sudah harus memberikan contoh pendidikan karakter. Begitu nanti ketemu dengan kepala sekolah memberikan contoh pendidikan karakter. Itu baik di pondok pesantren tradisional maupun di lembaga pendidikan. Kami melakukan Sekolah Pamong. Semoga ini segera merambah sampai ke Rio. Makanya pada kesempatan ini saya menghadirkan salah satu motor pendidikan kita yang saat ini juga sedang menggarap program DPP itu, Saudara Tonamin Effendi. Silakan beri Mas Tonamin. Ini kepala Ketua Departemen Pendidikan dan Kesehatan. Kenapa kesehatan menjadi perlu? SDM tanpa kesehatan yang baik percuma. Maka kita membangun sesuai temanya, tagline kami adalah SDM profesional religius, profesional di bidangnya dalam bingkai religius, dan tentu secara fisik mesti sehat. Alhamdulillah kemarin kami melakukan kerjasama dengan KKP, Kementerian Kesehatan. Kami berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan, kemudian KKP-nya di dalam hal gemar makan ikan, Pak, dengan BSI, kemudian juga dengan BKKBN. Alhamdulillah kami difasilitasi oleh KKP untuk dilatih, ibu-ibu sebagian dilatih untuk bisa memasak yang berbasis ikan. Tujuannya apa? Meningkatkan gizi bagi anak-anak kita. Nah, semoga Bapak sekalian, salah satu diantaranya adalah mencegah terjadinya stunting yang masih tinggi di Indonesia.
Ini Bapak sekalian. Maka di bidang kesehatan ini juga menjadi penting, generasi ini harus sehat. Itu, generasi kita harus sehat. Yang kelima adalah bidang teknologi digital. Ini tidak mungkin kita hindarkan. Maka kita pengen, kami punya MOU dengan Gapura Digital untuk kita memanfaatkan. Bahkan kami MOU dengan Kementerian Kominfo dalam rangka literasi digital yang sekarang baru 16%, baru 16 juta dari target 50 juta yang Indonesia harus menguasai tentang itu. Bapak sekalian, penduduk Indonesia yang menggunakan ini kurang lebih 207 juta orang menggunakannya. Tapi Bapak sekalian, yang melek tentang teknologi belum juga. Maka literasi digital menjadi penting. Itulah kenapa tidak heran kalau banyak penipuan menggunakan ini dan masih banyak yang tertipu gara-gara ini. Maka Bapak sekalian, kami ingin memanfaatkan teknologi digital ini menjadi kreatif, menjadi tempat untuk manufacturing baru sehingga menyerap tenaga kerja. Itu yang kita inginkan. Maka kami kerjasama dengan Gapura Digital dan kerjasama dengan Kominfo untuk itu. Yang keenam adalah bidang ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Alhamdulillah di bidang lingkungan hidup ini salah satu di antara pionirnya itu ada di Riau, hutan lindung sosial untuk kepentingan ketahanan pangan. Ternyata setelah kami survei Pak, menggunakan hutan lindung sosial ini dari sekian banyak, kami baru berhasil di NRK. Nah ternyata kenapa kami berhasil di sana? Karena rata-rata hutan lindung sosial dikerjakan oleh masyarakat. Kami tidak mau benturan dengan masyarakat. Maka kami menggunakan jalur lain, yaitu kerjasama dengan Pemda atau dengan stakeholder yang lain, pemilik otoritas yang lain. Termasuk diantaranya adalah kami dengan Pak Abdullah Kutai di Aceh, mantan gubernur. Kami disiapkan 4.500 hektar untuk pengembangan ketahanan pangan di sana. Kemudian di Bangka Belitung oleh Pak Gubernur yang sekarang sudah dimisioner, sudah PLT, di PLT, kami disiapkan juga dengan sebuah legacy yang beliau inginkan adalah coba Pak Kris, tolong Bangka Belitung ini dari bumi timah dikembalikan menjadi bumi rempah. Kemudian juga di Melawi, Kalimantan Barat, di Nrekang, itu kami mencoba terus bekerja sama dalam rangka garap untuk ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Tadi sudah disebutkan bahwa sekalian kurang lebih sudah 4 juta pohon yang kita tanam dengan kematian sekitar 7%. Maka saya berharap saudara sekalian ini menjadi pionir juga nanti di Riau. Yang ke-7 adalah ekonomi syariah. Tentu kami membangun ekonomi syariah berbasis syariah. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk setiap kesalahan. Kalau bukan karena tinta, takkan kutulis puisi di sini. Kalaulah bukan karena cinta, takkan saya hadir dalam musyawarah ke-7 ini. Terima kasih, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan pada kita semua sehat, kuat, aman, selamat, lancar. Membangun SDM adalah sesuatu yang mutlak. Betapa banyak sumber daya alam di Provinsi Riau ini, tapi kalau SDM-nya tidak dibangun secara tepat, akan sia-sia dalam pengelolaannya. Riau dikenal dengan di bawah minyak, di atas minyak. Tapi kalau SDM-nya tidak dibangun dengan tepat, tidak dengan religius, maka tidak akan terkelola dengan baik dan akan sia-sia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, beberapa karakter tadi yang sudah disampaikan, klaster 1 sampai 8, salah satunya bagaimana menciptakan SDM yang ada di Provinsi Riau ini. Pemerintah Provinsi Riau sangat komit untuk membangun SDM ini, terutama SDM yang beriman dan religius.
Pemerintah Provinsi Riau lebih menganggarkan 100 miliar untuk beasiswa anak Provinsi Riau setiap tahunnya. Kita melihat ada kuburan habaib, ada kuburan ulama, pondok pesantren menjamur di mana-mana, luar biasa. 2020 Bapak Ibu sekalian, pesantren yang ada di Riau hanya 280. 2020. Data diambil Kementerian Agama sekarang 2023, pondok pesantren yang ada di Riau tidak kurang dari 450 pondok pesantren. Ini kita memulai kerjasama itu dengan lingkungan hidup baik kota maupun di provinsi. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, dari sekian banyak keberkahan, keberhasilan yang dilakukan dan didapatkan oleh pemerintah Provinsi Riau, tentu banyak juga tantangan-tantangan yang harus kita hadapi sekarang. Di Riau sekarang minimal 2 tantangan yang harus dihadapi untuk masalah-masalah akhlak dan kenakalan-kenakalan yang berada. Pertama adalah masalah narkoba. Riau adalah tempat masuk dan pintunya narkoba. Dari mana datangnya? Dari Malaysia. Masuk dari mana? Dari Rupat Utara. Tadi Pak Kapolda menyampaikan juga ya. Rupat Utara itu pintunya masuk narkoba dari Malaysia. Berapa banyak? Ratusan, bahkan ton. Baru-baru ini hampir 300 kilo ditangkap oleh Kapolda ya. Itu kan merusak kita, merusak anak-anak kita, merusak generasi kita. Rupat Utara itu tempat pariwisata kita. Kalau ada Bapak Ibu nanti ke Rupat Utara ya, ada orang yang mancing di situ pakai perahu. Jangan dikira dia mancing ikan, menunggu barang dari Melaka. Mancing juga tapi barang ini tengok dia kapalnya tak terlalu besar, bisa masuk kapal besar kapal kecil. Nah, itu menunggu barang dulu. Yang tunggu siapa? Ya orang Riau juga. Yang mengkonsumsi siapa? Ya anak Riau juga. Walaupun sebagian mungkin diberikan kepada luar Riau. Ini tantangan yang luar biasa nih Bapak Ibu sekalian. LDI harus masuk dalam itu. Bagaimana tantangan itu bisa segera kita hilangkan, kita hapus. Ini luar biasa. Oleh karena itu, kalaulah anak sudah masuk narkoba di sekolah-sekolah, nah ini merupakan SDM kita yang rusak. Inilah yang harus kita pelihara selalu begitu, karena narkoba ini jangan masuk dan sampai ke anak-anak. Bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi adalah tanggung jawab keluarga, tanggung jawab lingkungan, dan yang paling besar adalah kami minta, mari bersama-sama kita berangkat untuk menjadi tanggung jawab dari Provinsi Riau. Tantangan kedua adalah di Provinsi Riau adalah LGBT. Luar biasa perkembangan LGBT sekarang Bapak Ibu sekalian. Sekali waktu Bapak Gubernur pergi ke Siak. Waktu itu setelah bicara-bicara dengan wakil Bupati Siak, Pak Bupati ngomong ke Pak Gubernur, Pak Gubernur, ya LGBT sangat marak di Siak. Terus tahu nggak Bapak ketua LGBT Provinsi Riau ini? Nggak tahu, bahkan pusat nggak tahu siapa orang Dayun ini Pak. Ketua LGBT orang Siak, orang Dayun katanya. Walaupun ketua kalau dapat tak usahlah kita jadi ketua. Aparat penegak hukum untuk memberantas yang namanya narkoba dan LGBT tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami mengapresiasi terkait adanya musyawarah wilayah 7 ini, dan kami minta mari berkontribusi untuk pemerintah Provinsi Riau yang lebih baik dan lebih maju. Amin. Terakhir kami sampaikan kepada kita semua, tadi sudah disampaikan bahwa tahun ini adalah tahun politik. Mari kita menjaga stabilitas dinamika politik. Pilihan boleh berbeda, tapi bersatu adalah pilihan utama. Provinsi Riau kami nyatakan dibuka secara resmi. Acara Muswil ke-7 LDI kita buka secara resmi dengan Ladies and gentlemen,
Attention please. LDI Provinsi Riau. Tadi disampaikan ada literasi digital. Hari ini, lalu supaya hormati, kita akan mendapatkan pembekalan terkait dengan literasi hukum. Warga RI kedepannya semua akan menjadi warga melek hukum, warga sadar hukum. Seperti apa dan bagaimana akan kita kupas tuntas hari ini bersama narasumber kita yang luar biasa yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sambut dengan close yang sangat meriah. Kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk lebih memberdayakan keberadaan LDII di tengah-tengah masyarakat. Ternyata baik di pusat maupun di daerah ini kelemahannya ya dalam rangka organisasi kemasyarakatan ini apa? Kurang dalam hal pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi. Kenapa pemberdayaan ekonomi ini harus kita sebut seperti itu? Karena kenapa Bapak dan Ibu sekalian, pemberdayaan ekonomi sekarang ini merupakan kesempatan untuk lebih mensejahterakan rakyat dalam arti yang sebenarnya. Loh Pak, terus nanti modalnya dari mana? Kita sendiri juga orang yang sedang susah. Coba kita lihat potensi-potensi yang ada di wilayah Provinsi Riau. Provinsi Riau itu mayoritas adalah kebun sawit. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini pernahkah mengambil pelepah daun sawit satu batang saja? Pernah? Pernah. Bapak pernah lihat ada lidinya enggak? Nah, kalau itu nanti sebagai limbah Bapak dan Ibu sekalian, jadi bapak-bapak berjasa membersihkan kebun, ya, lidinya nanti dibawa pulang ke rumah, kemudian dibikin sapu lidi Pak. Itu lumayan Pak untuk nambah penghasilan dan juga laku untuk diekspor. Nah, gimana caranya ekspor Pak? Modal kita tidak ada. Bapak-bapak tidak usah khawatir Pak. Datang ke kantor Bea Cukai, minta tolong dibimbing bagaimana caranya supaya menjadi eksportir. Nah nanti kalau sudah jadi eksportir Pak saya itu modalnya nggak ada. Terus nanti datang ke BI bagaimana minta dibimbing bagaimana caranya membuka LC letter of credit. Kalau sekarang mungkin sudah beralih ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Itu kesempatan Bapak-bapak dan Ibu sekalian untuk membiayai tadi kegiatannya. Kalau sudah ekspor Pak, contoh daun pisang dari pisang kepok. Kalau harga di sini kira-kira 10 lembar.
yang belum dewasa. Nah, sementara di HP itu apa saja yang ditanyakan yang dia itu diberitahu Pak? Apakah masalah home-nya, apa masalah pembinaannya? Nah, yang harusnya yang memproduksi HP di luar negeri itu anak-anak yang umur di bawah 5 tahun itu tidak boleh menggunakan HP. Tapi di Indonesia malahan itu menjadi satu kebanggaan. Nah, tentu ini merupakan potensi sesuatu yang tidak baik untuk pembelajaran anak-anak. Nah, ini pertanyaan kami, ini bagaimana cara dan polanya yang perlu kita terapkan. Judi online, termasuk salah satu yang saya tahu dengan teman-teman saya suka main, yaitu skater, yang sangat mudah untuk diunduh dan dimainkan di lintas umur, bukan hanya orang tua tapi anak-anak. Pertanyaannya adalah bagaimanakah peran kejaksaan dalam menekan hal tersebut, dan di manakah kewenangan kami sebagai masyarakat umum ketika menjumpai hal tersebut di kami sebagai rakyat kecil itu masalah ekspor mungkin tidak begitu mengerti. Sementara di Riau itu lahan yang termasuk lahan itu menurut saya masih banyak sekali. Nah, dengan pembicaraan tadi, Bapak terangkan pada kami tadi, itu banyak hal yang bisa dilakukan dengan lahan tersebut, terutama lahan konsesi. Nah, ini tadi perlu bimbingan Pak, perlu bimbingan seperti apa sih kita ekspor dan bagaimana untuk mendapatkan permodalan, tapi mungkin belum banyak tahu. Oleh sebab itu kami mohon dari Bapak Raharjo untuk bisa membimbing kami sehingga kami orang kecil bisa bangkit seperti apa yang kami di Riau sudah di dan sudah lagi di Rohil ingin juga kerjasama dengan kejaksaan. Di bidang-bidang apa saja mungkin ormas bisa bekerjasama dengan kejaksaan dalam rangka mungkin mengembangkan pemberdayaan, meningkatkan peran ormas khususnya di masyarakat, sehingga ormas bisa mampu atau membantu atau mendampingi kejaksaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Mungkin ini Pak, karena kami tertarik kali 2 kali ke Rohil kerjasama ormas, nah, kami mungkin merasa iri juga Pak, jadi merasa ingin juga kerjasama dengan kejaksaan. Nah, mudah-mudahan kami doakan Pak Raharjo kembali lagi ke Riau sebagai kejaksaan Riau Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami harapkan agar tidak memberikan HP kepada anak yang umurnya di bawah 5 tahun. Karena apa? Dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Kalau anak di bawah umur 5 tahun kan perlu bersosialisasi terhadap masyarakat, perlu main, perlu kenal dunia yang lebih dulu, kemudian main bersama-sama temannya, sehingga jiwa sosialnya sebagai makhluk hidup itu pasti akan ada. Tapi kalau umur di bawah 5 tahun langsung dikasih HP, otomatis sang anak tadi menjadi egois. Karena apa? Diberikan HP oleh orang tuanya pasti nangis. Nah, inilah kekeliruan orang tua yang memberikan HP tadi, biar anaknya tidak nangis, dikasih gambar yang lucu-lucu, misalnya tentang McDonald, kemudian tentang Tom and Jerry. Dan nanti begitu HP-nya diminta sama orang tua nangis, udah ini dan sebagainya. Salahnya orang tua sendiri. Oleh karena itu saya mengharapkan pada pertemuan siang hari ini mari kita mulai ubah Bapak. Pemberian HP ini pokoknya yang penting kalau bisa ini ya hanya kepada orang-orang yang sudah dewasa saja, anak-anak yang baru 5 tahun. Bencana COVID ini kan kita selalu belajar sehingga dipaksa untuk membeli HP Bapak dan Ibu sekalian. Termasuk anak TK. Terus keponakan saya sendiri 5 tahun, 6 tahun waktu itu masih TK, pas dilarang COVID. Akhirnya udah yang biasa pernah main HP jadi main HP. Maksudnya biar pas jam sekolahnya saja, kemudian
kemudian diminta nangis kalau diminta, terus akhirnya sama ibunya biar anaknya diem tidak menangis, maka HP-nya dikasihkan ke anaknya. Ya itu akhirnya sampai sekarang kan bulan. Nah, caranya untuk menghilangkan gimana Bapak dan Ibu sekalian? Ini ada cara sebenarnya sangat mujarab. Tapi mohon maaf, ya silakan percaya atau tidak percaya. Ya. Anak saya dulu itu awal-awalnya itu waktu SD, waktu canggih sekali yang namanya HP. Akhirnya ini saya tidak apa istilahnya mempromosikan atau mengharap bapak-bapak beli kuota itu Pak yang isinya ayat-ayat Quran. Ternyata sehari itu saya setelahkan murotal itu tadi khusus bacaannya surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir beberapa bulan terus setelah 3 hari Bapak dan itu kita perdengarkan ke anak saya tadi, saya ngomong ke anak saya sendiri, ya alhamdulillah mungkin itulah rahasia rahasia ilahi tentang surat Al-Baqarah tadi. Ternyata anak saya tiba-tiba, Bapak aku nggak mau main HP lagi. Kenapa? Karena sampai tanganku ya udah kita minta alhamdulillah. Berarti saya hanya begitu Pak cara menyelesaikannya. Saya berikan kuota dan kita bacakan ayat Al-Quran isinya surat Al-Baqarah terus saja selama 3 hari. Jadi ini Pak, barangkali nanti dengan cara demikian juga bisa diterapkan kepada anak-anak bapak-bapak dan ibu dengan cara yang sama dan bisa, insya Allah. Masa kita punya niat baik, insya Allah pasti Allah akan mengabulkan apa yang dia. Terkait aplikasi judi online yang sangat mudah untuk dilalui umumnya ini apa prakejaksaan. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi Pak, prakejaksaan ini hanya sebatas menghimbau, memberikan pembinaan masyarakat taat hukum. Jadi hanya semacam penyuluhan saja karena penindakannya itu ada di kepolisian. Jadi kalau misalnya ada ini ada orang judi, ya tergantung Pak polisinya mau ditindak atau tidak, itu tergantung Pak polisi. Kalau mau ditindak ya silakan, itu kewenangan beliau. Kalau di kejaksaan peranannya hanya memberikan penyuluhan atau peringatan-peringatan saja. Ya, itu Pak ya, kewenangannya sesuai dengan kewenangan undang-undang, yaitu adalah meningkatkan pembinaan masyarakat yang taat hukum tadi, itu Pak. Nah, kalau terhadap masyarakat sekitar, yang mau tidak mau ini sekaligus sebagai dakwah kita, Pak. Dari LDI misalnya kepengen dakwah khusus untuk memberantas judi online. Jadi itu namanya dakwah tidak mau kita tinggalkan apa? Judi online sudah tidak. Tapi dengan cara kita dekati dulu. Kita dekati orang yang main judi tadi. Kita pura-pura itu tidak apa-apa. Tapi lama-lama oh saya kalah dan sebagainya. Sambil memberikan penyadaran ini loh manfaatnya kalau kita tidak main judi. Kalau main judi ini adanya isinya adalah sifat iri dan dengki saja. Tapi kalau kita tidak memberikan teguran atau kita tidak dekati orang-orang sekitar kita, kalau misalnya main judi hanya ngomong sebatas ngomong saja, pasti orang tadi akan memusuhi kita. Caranya dengan apa? Ya kan kita dekati, kita berikan contoh yang secara real. Mari kita arahkan kemana misalnya. Bapak dan Ibu sekalian, kami pernah mengajak hijrah beberapa tetangga kami yang biasanya mabuk, main judi, kemudian yang mohon maaf main perempuan, ya. Itu dengan cara apa? Saya waktu awal-awal saya dekati, saya sengaja memilih kos di Selawi itu di tempat yang kalau orang menurut ilmu kriminologi itu daerah slum-area atau daerah kawasan hitam. Tapi justru dengan kawasan hitam kita dekati tadi, orang-orang tadi justru
Pertama dia baik-baik minta minuman keras kita berikan, tapi jangan banyak-banyak, hanya 2 botol saja. Sementara yang mau minum ada 10 orang, sehingga kan kadar alkoholnya kan nggak mungkin bukan. Akhirnya pada saat jaga malam yang kedua, yang tadinya 2 botol kita kurangi 1 botol. Kemudian saat ini saya ngomong, gimana kalau misalnya kalian tidak kepengen kerja, kepengen maju perekonomiannya, ternyata mereka sudah kepengen, cuma karena tidak ada yang ngasih jalan. Akhirnya saya ajak mereka untuk datang ke rumah waktu itu untuk masak bareng. Kalau orang Tegal itu mau saya buka, buru-buru masuk ke masuk ke dapur, megang alat masak, ada katanya pemandi. Jadi saya sadarkan mereka dengan seperti itu. Akhirnya dengan saya ajak masak bareng, makan bareng, terus akhirnya pinter bikin sambal, setelah sambalnya enak, bikin ayam goreng, ikan goreng, lele goreng dan sebagainya. Setelah undang para tetangga katanya enak, layak untuk dijual. Ayo kita bakoran, apa sudah bakoran itu kita bagi hasil. Kamu punya modal berapa, saya modal berapa. Dan alhamdulillah Pak, dari tahun 87 sampai dengan sekarang itu masih terjadi. Bahkan saya sudah ngomong Pak, waktu itu modal cuma 5 juta. Dari saya hanya kurang lebih 2/3-nya, yang sepertiganya yang bersangkutan. Saya itu tetap dihitung Pak, sampai sekarang itu 2/3 dari keuntungan coba. Gitu. Itu tadi masalahnya. Kalau kita ngajak judi, janganlah kita selain berjudi tidak akan memperhasilkan. Tapi dengan cara pendekatan insya Allah pasti ada hasil. Kemudian 14 tentang penutup. Jadi Bapak-bapak semuanya dari ratus pertama ini ya, dari pembahasan ini apakah ada yang perlu ditanggapi? Monggo. Apakah setuju? Setuju. Wilayah ke-7 Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Setuju. Kurang keras pada Bapak Indonesia Provinsi Riau nomor PEK 2 garis miring musul 7 garis miring D garis miring 5 garis miring 2023 tentang jadwal acara Musyawarah Wilayah 7 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Riau tahun 2023, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, kemudian menetapkan keputusan Musyawarah Wilayah 7 Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang jadwal acara Musyawarah Wilayah 7 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Riau tahun 2023. Ke-1, mengesahkan jadwal acara Musyawarah Wilayah 7 Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, jadwal acara sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan usul 7. Ketiga, perubahan dan penyesuaian jadwal acara sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dapat dilakukan atas Persipri Kota Dumai
Kami dari DPD Kota Dumai mengusulkan salah satu sosok nama sebagai anggota pimpinan sidang. Kami mengusulkan nama yaitu Bapak Haji Sarman dari DPD LDII Rohil untuk menjadi anggota pimpinan sidang. Parwoto SPD dari DPD LDII Rohil. Maaf, dikoreksi. Ketua atau anggota? Ketua, sebagai ketua DPD LDII Kabupaten Rohil untuk dijadikan pimpinan. Ketua atau anggota? Sekali lagi. Sebagai anggota. Siap. Bapak Haji Sarman bisa ditunjuk sebagai salah satu calon anggota pimpinan Musyawarah Wilayah ke-7 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Riau. Dari DPD LDII Kabupaten Firdaus selaku Ketua DPD Kota Pekanbaru untuk menjadi anggota. Jadi untuk menentukan siapa ketua dan sekretaris, nanti yang 5 itu akan berembuk sepakat siapa yang menjadi ketua. Jadi dalam batas ini hanya mengusulkan sebagai anggota pimpinan sidang. Adapun ketua nanti akan berembuk 5 yang sudah ditunjuk. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Prof. Apakah apa yang dijelaskan oleh Bapak Haji Mungkin setuju? bahwa Insinyur Haji Budi Mulyono perwakilan daripada DPW LD Provinsi Riau sebagai salah satu calon pimpinan Musyawarah Wilayah ke-7 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Riau tahun 2023. Apakah setuju? Dan menegaskan kembali arahan daripada ketum pada saat konsolidasi organisasi. Ya. Itu adalah pemberian 8 klaster kontributif di semua lapis DPW 34 yang ada di Indonesia untuk terus berkontribusi membangun, membumikan negara. Dan ini adalah pelopor pertama di Provinsi Riau yang kaitannya adalah ormas Islam yang peduli mendampingi terhadap keberlanjutan daripada lingkungan itu. Nah ini mumpung ya di depan saya ini ada ahlinya, ini dari beliau adalah dosen di Fakultas Kehutanan Gajah Mada, kebetulan beliau adalah juga Biro Nisdal PPP. Ya, saya titip juga. Ya, adalah bagaimana pembumian daripada proklin ini menjadi selama yang bisa membiayai dakwahnya. Saya jawab sederhana bahwa semua komponen kekuatan majelis taklim yang ada ya, diukur di PAC itu per tahun menghasilkan 4,4 triliun. Kaget. Di tingkat PAC yang 8 kali dalam 1 bulan itu kalau dihitung hampir 6 triliun Indonesia. Oh gitu ya. Artinya kita sepakat gerakan untuk tidak merokok terus dikembangkan. Kemudian yang ke-8 adalah penerapan teknologi digital yang sekarang ada di Proklin Kampung Palas. Ya. Itu adalah salah satunya dulu kita mempelopori dan sudah diresmikan oleh Pak Wali Kota pada saat itu Pak Dr. Firdaus adalah LDII di DPW LDII Provinsi Riau menjadi pelopor daripada penggunaan IT untuk sektor ketahanan pangan dan pertanian program pertanian presisi. Itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya program kami kemarin 2018 sampai 2023 itu adalah bagaimana memberdayakan aset yang dimiliki komponen daripada LDII. Satu adalah program eko pesantren karena kita memiliki pesantren. Sekolah eko school yang di situ adalah kita juga punya sekolah. Kemudian kita masing-masing punya ketahanan rumah tangga di masing-masing, dibangunlah eko ros. Kemudian kita punya masjid menjadi sebuah gerakan eko masjid yang pada saat 2018-2019 semangatnya membumbung tinggi. Tapi kami akui ini tidak berkelanjutan karena begitu 2019 sampai sekarang terjadi penurunan. Nah ini menjadi pemikiran nanti barangkali siapa yang ditunjuk
dalam forum ini yang memimpin DPW masa bakti 2023 sampai 2028, saya titip betul program yang dahulu itu kalau bisa dikaji, dilanjutkan, siap atau ini memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi umat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan bila mana saya selama menjalankan amanah 2018-2023, saya yakin banyak kurangnya daripada itu. Nah nanti kekurangannya barangkali bisa dilengkapi, ya. Oleh nanti barangkali pemimpin yang nanti ditunjuk di forum yang diberikan pada forum. Satu adalah peduli terhadap keberlanjutan daripada lingkungan itu. Saya rasa itu ya bisa sampaikan pimpinan sidang dan forum yang berbahagia. Atas kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan panji DPW LDI Provinsi Riau kepada Ketua Umum DPW LDI untuk diserahkan kepada Ketua Bakti. Saya terima panji-panji organisasi yang insya Allah sesuai keputusan Muslim ke-7 Provinsi Riau akan saya serahkan kepada Ketua Terpilih, seiring sebagai ucapan syukur kami kepada saudara dan seluruh jajaran. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Semoga amal baik saudara menjadi jariah di hadapan Allah. Pada Ketua Demisioner dan Ketua Umum kami persilakan kembali ke tempat. Maka pemandangan umum akan disampaikan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan Kabupaten. Mewakili DPD LDI usulkan untuk pandangan alhamdulillah ketika itu per zona saja kita mempunyai 4 zona per zona, karena ini sebelumnya juga sudah berdiskusi di luar forum ini. Sepertinya akan lebih baik efeknya juga apabila untuk zona 1 wilayah Riau itu wilayah Riau, Kota Pekanbaru, DPD Siak, DPD Kuansi, DPD Kuansi. Setuju? dari Pelalawan berpikir mengumpulkan kepada pimpinan waktu kepada kami barangkali musyawarah untuk memberikan pandangan umum dan nanti sampaikan Perkenalkan, saya Dr. Giri Ahmad dari DPD LDI Kota Dumai. Kami dari zona 2 terdiri dari DPD LDI Kota Dumai, kemudian Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten masuk dalam zona 3. Ya, zona 3, Rio 3 yaitu di situ Kampak, Rohul, dan Ranti. Nah, sebagai ketuanya nanti kami usulkan untuk membacakan pandangan umum yaitu Bapak Sukarwoto. Susunan zona yang diusulkan oleh bapak-bapak semuanya daripada DPD Kabupaten Kota, dan kami pertegas kembali agar bisa menjadi suatu kesepakatan bagi kita. Kemudian untuk zona yang kedua yaitu DPD Dumai, DPD Bengkalis, dan DPD
Rokan Hilir. Apakah disetujui? Kemudian untuk DPD zona 3, yaitu DPD Kampar, DPD Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan DPD Meranti. Apakah disetujui? Kami setelah bermusyawarah, mengamati, mencermati laporan pertanggungjawaban Ketua DPW, kami memberikan beberapa kesimpulan. Tadi banyak kali pantun, jadi kami berpantun juga nih. Makan siang, makan malam, lautnya tetap ikan asin. Izinkan kami menyampaikan pandangan agar laporan pertanggungjawaban Ketua bisa dimaklumi. Mengusulkan kembali Dr. Imam Suprayogi sebagai calon Ketua DPW LDI Riau periode 2023-2028. Salam hormat saya ucapkan untuk Ibu Perempuan yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang ingin kami sampaikan terhadap laporan Ketua DPW LDI Provinsi Riau tadi, kami melihat apa yang disampaikan Ketua DPW tadi semua adalah prestasi. Semuanya adalah prestasi yang telah diraih selama 5 tahun belakangan ini dari 2018 sampai 2023. Kurangnya cuma satu, Pak, kami melihatnya. Kurang waktu beliau untuk berkontribusi di Provinsi Riau ini. Bunga berseri, tumbuh dan mekar. Demikian pandangan umum kami sampaikan. Semoga musil LDI ke-7 aman dan lancar. DPD LDI Kabupaten Rokan Hulu, saya sendiri, kemudian pendamping sebelah kanan DPD LDI Kabupaten Kampar, sebelah kiri saya dari DPD LDI Kabupaten Meranti. Poin yang pertama, setelah kami mencermati laporan pertanggungjawaban dari Ketua DPD LDI Provinsi Riau yang telah dibacakan tadi, itu semua adalah merupakan kiprah dan juga kerja keras dari beliau Ketua, juga didampingi oleh jajarannya. Maka kami sepakat bahwa laporan pertanggungjawaban Ketua DPW LDI Provinsi Riau periode 2018-2023 kami terima. Selanjutnya yang kedua, dengan mempertimbangkan kinerja yang begitu luar biasa dari kepengurusan DPW LDI Provinsi Riau semasa kepemimpinan beliau Bapak Haji Dr. Imam Suprayogi, maka kami juga sepakat, kami mengusulkan beliau, kita usulkan menjadi calon Ketua DPW LDI Provinsi Riau untuk periode 2023 sampai 2028. LDI Riau wilayah 4 atau zona 4 meliputi DPD LDI Pelelawan, DPD LDI Indragiri Hilir, dan DPD LDI Indragiri. Saya Adam Sridata, sebelah kanan saya Bapak Faisal, dan sebelah kiri saya Bapak
Muhammad Kurniadi. Kami punya partner, Pak Kurniadi, Pak Faisal. Agak panjang ya Pak. Ikan tapah di Salai Bandung. Ditaruh meja untuk penjamu tamu. Izinkan kami LDI Riau Wilayah 4 sampaikan pemandangan umum atas pertanggungjawaban Ketua LDI Riau. Tadi ada masukan untuk menyemangati kita. Ya. Tadi sudah ada yel-yel dari Bapak Korwil DPP supaya lebih semangat. Kami mengajak semuanya untuk semangat. Ya. Nanti kami sebutkan LDI, LDI untuk bangsa, LDI untuk Riau, NKRI harga mati, Pancasila jaya. Ya. Pancasila coba siap. Ya. Pancasila, NKRI, LDI, LDI. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Tadi kami diberikan waktu untuk berkumpul untuk memberikan pemandangan umum. Yang pertama, penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Ketua DPW LDI Provinsi Riau masa bakti 2018-2023. Kami sepakat LDI Riau Wilayah 4 menerima sepenuhnya laporan pertanggungjawaban Ketua DPW LDI Riau masa bakti 2018-2023. Kedua, kami sepakat untuk mengusulkan program untuk DPW LDI masa bakti 2023-2028. Yang pertama, menghadapi tahun politik dan pemilu 2024, terus meningkatkan komunikasi yang intens kepada stakeholder. Kedua, bersikap netral aktif dalam pelaksanaan pemilu 2024. Dan yang ketiga, meningkatkan budi luhur, luhurin budi, dan memperbanyak kawan. Dua, melanjutkan program-program yang telah berjalan dari 8 klaster kontribusi LDI untuk Riau. Ketiga, selanjutnya kami sepakat untuk mengusulkan nama Dr. Imam Suprayogi menjadi Ketua DPW LDI Provinsi Riau tahun 2023 tahun 2028. Allahu Akbar. Daripada 12 DPD Kabupaten Kota se-Provinsi Riau telah disampaikan, dan kami pimpinan siap pada hari ini sudah mencatat maksud dan tujuan daripada pemandangan umum yang komisi-komisi. Yang kedua, laporan sidang komisi. Dan yang ketiga, pengesahan hasil sidang komisi. Yang membawahi program kerja yang terdiri daripada DPD Panci, DPD Vokalis, DPD Siap, dan DPD Lawan yang menempatkan posisi
untuk menindaklanjuti hasil sidang komisi, maka agenda selanjutnya adalah laporan dan pengesahan hasil sidang komisi A, sidang komisi B, dan sidang komisi C. Program kegiatan DPW LDI Riau masa bakti 2018-2023 yang belum selesai seperti yang diharapkan adalah merupakan amanah bagi kepengurusan LDI yang akan datang untuk diselesaikan secara tuntas. 2. Pimpinan organisasi dari DPW LDI kepada DPD LDI kepada DPD LDI sampai dengan tingkat PC dan PAC pada masa yang akan datang dapat dilaksanakan dengan lebih optimal. Berarti apa yang tadi dilaporkan oleh Bapak Ketua DPW LDI Provinsi Riau periode 2018-2023 pertanggungjawabannya bisa diterima dan dinyatakan sebagai salah satu keputusan Muswil 7 DPW LDI Provinsi Riau. Untuk itu kepada salah satu pimpinan sidang Bapak Haji Sarman Syahroni STMIP untuk membacakan keputusannya. Keputusan Musyawarah Wilayah 7 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Riau nomor Kep 5 Muswil 7 D 5 Romawi 2023. Musyawarah Wilayah 7 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Riau yang dipimpin oleh saya sendiri Rudi Ahmad Haryadi sebagai ketua, wakil ketua Ahmad Kurniadi dengan sekretaris menyatakan menerima rancangan program kerja DPW LDI Provinsi Riau masa bakti 2023-2028 dengan tambahan saran sebagai yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan program pemberdayaan perempuan perlu mendapat perhatian serius khususnya untuk tingkat kabupaten dan kota, antara lain parenting skill yang mengacu pada 8 klaster yang telah ditetapkan. Provinsi Riau bisa ditetapkan sebagai keputusan Muswil 7 DPW LDI Provinsi Riau. Pernyataan Muswil 7. Komisi C Muswil 7 LDI Provinsi Riau yang dipimpin oleh Ketua Dr. Giri Ahmad Saifuddin, Wakil Ketua Adang Sridarta SE, Sekretaris Nurul Hidayat, dengan jumlah anggota komisi sebanyak 140 orang, telah mengadakan sidang komisi pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 16.00 sampai dengan 16.30 WIB. Dengan memperhatikan pidato pengarahan Ketua Umum DPP LDI Bapak Insinyur Haji Kriswanto Santoso MSc, kedua pokok-pokok sambutan Ketua DPW LDI Provinsi Riau 2018-2023, 3 laporan pertanggungjawaban DPW LDI Provinsi Riau masa bakti 2018-2023, 4 pandangan umum peserta muswil yang disampaikan oleh para Ketua DPD LDI Kabupaten Kota se-Provinsi Riau, 5 usulan saran dan masukan yang berkembang pada sidang Komisi C. Maka Komisi C yang membahas tentang pernyataan muswil DPW LDI Provinsi Riau tahun 2023 memutuskan tentang pernyataan sikap LDI Provinsi Riau sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan ini. Yang pertama adalah 1. Mendorong lahirnya kepala daerah atau gubernur yang memiliki visi dan misi terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan mewujudkan proklim mampu membangkitkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menuju tatanan adil dan makmur sejahtera di Provinsi Riau. 2. Mendorong lahirnya pemimpin daerah, dalam hal ini gubernur muda, energik dan santun yang memiliki komitmen dan konsisten akan pelestarian lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau. 3. Mendukung wakil rakyat pada tingkat provinsi untuk berperan aktif untuk terus mendukung dalam pelestarian lingkungan hidup serta optimis menuju masyarakat adil dan makmur di Provinsi Riau.
4. Membentuk kesadaran masyarakat Riau yang mampu bersinergi terhadap pemangku kepentingan sehingga terjalin komunikasi dan pemahaman terhadap pelestarian lingkungan hidup, seperti terwujudnya gerakan Proklim yang mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim di Provinsi Riau. Hasil sidang komisi terkait rekomendasi dan pernyataan usul 7 IPWL di Provinsi Riau bisa diterima sebagai keputusan Muswil 7 DPWL di Provinsi Riau. Apakah bisa dijadikan keputusan Muswil 7 DPWL di Riau? Calonkan sebagai ketua DPWL di Provinsi Riau periode 2023-2028. Bismillahirrahmanirrahim, siap untuk dicalonkan menjadi ketua DPW LDI masa bakti 2023. Dengan demikian, maka keputusan Muswil 7 DPW LDI Provinsi Riau tahun 2023 memutuskan Dr. Imam Suprayogi STMT sebagai ketua terpilih Ketua DPW LDI Provinsi Riau periode 2023-2028. Saya serahkan panji-panji organisasi kepada saudara sebagai memenuhi amanah Muswil ke-7 LD Provinsi Riau dengan harapan kibarkan bendera ini panji-panji setinggi-tingginya di bumi Riau untuk menjadi saksi bahwa eksistensi LDI, manfaat keberadaan LDI diakui oleh masyarakat. Dan saya berharap saudara dengan penuh dedikasi dan loyalitas untuk melaksanakan amanah Muswil ini. Semoga Allah meridhoi dan membimbing kita semuanya. Saya siap mengibarkan panji DPW LDI Provinsi Riau di bumi Langgang Mulai dengan kontributif untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama, mohon kepengurusan yang baru harian bisa segera diselesaikan secepat mungkin sebagaimana janji, yaitu sebulan atau 2 bulan ke depan harus sudah selesai. Karena kepengurusan belum lengkap, maka tentunya saya belum bisa melakukan pengukuhan dan pelantikan. Tapi mohon ini adalah bisa segera diselesaikan. Dalam memilih kepengurusan, tepat dan harus sesuai dengan konsep prinsip, yaitu the right man on the right place. Bukan urusan like and dislike, senang atau tidak disenangi, tapi sesuai kompetensinya. Itu mohon betul-betul ditetapi, karena tantangan ke depan adalah lebih berat. Kita semakin banyak, kita semakin berkembang, kita semakin berharap kontribusi semakin besar, maka tentu SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, saudara sekalian, itu supaya dimusyawarahkan betul dalam menyelesaikan dengan tim formatur, tidak usah harus rebutan posisi, karena semua di dalam kita menetapi, dalam kita muamalah di organisasi ini, semua menjadi pahala ketika kita betul-betul melakukannya dengan ikhlas. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, tentu perlu dibangun harmonisasi kepengurusan. Harmonisasi kepengurusan ini untuk menempatkan bahwa orang siapa bertanggung jawab tentang apa, itu harus jelas. Kita ada 12 korbit. Monggo 12 korbit itu diisi semampunya, mana kira-kira orang yang tepat untuk mengeksekusi itu. Kalau saudara masing-masing korbit 1 tahun punya 1 kegiatan yang pokok, itu saja berarti saudara 12 kegiatan dalam setahun. Itu sudah luar biasa. Lebih-lebih dari 8 klaster yang ada, saya tidak menuntut 8-8-nya saudara melakukan semuanya. Syukur kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, apa sekiranya yang bisa dikerjakan oleh DPW LDI Provinsi Riau, yang sekiranya bisa konsisten, kita komitmen dengan keinginan kita, dan itu bisa kita realisasikan sebagaimana amanah yang telah diberikan dalam pembukaan tadi oleh Kepala Biro Kesra yang mewakili Gubernur tadi. Saudara-saudara sekalian, walaupun tantangan ke depan berat, kita tidak perlu khawatir. Bisakah kita? Saudara sekalian, selama kita bekerja bersama-sama dengan baik, insya Allah bisa. Karena LD Riau bukan hanya Imam Suprayogi, LD Riau adalah kita semua warga LD yang ada di Riau. Maka perlu dijalin adanya kerjasama. Kerjasama harus diperhatikan 4 hal. 1, di dalam kita bekerja sama harus ada unsur rela berkorban. Karena tidak semua orang itu mempunyai visi sama, mempunyai persepsi sama, mempunyai keinginan sama. Maka ketika itu sudah menjadi musyawarah apa yang dikerjakan, maka yang keinginannya tidak terakomodasi, ya harus berkorban untuk itu. Ibarat pemain sepak bola, karena kemarin kita menang 5-1, 5-2, saudara sekalian. Kita lihat ketika ada teman kita punya peluang lebih baik, umpankan kepada teman. Tidak ambisi ngegolkan sendiri. Kalau melihat ada yang lebih berpeluang, itu dia berkorban untuk tidak memasukkan gol. Ketika kita memutuskan diri sebagai pemain belakang, jangan berharap mesti memasukkan gol. Itu adalah bentuk pengorbanan. Kalau pemain belakang semua maju, nggak bisa seperti itu. Semua harus ada pengorbanan. Saudara sekalian, mungkin kalau ngomong sepak bola dunia, siapa pemain terbaik semua sepak bola dunia? Mungkin Lionel Messi. Kalau 11 pemain itu semua Lionel Messi, apakah kira-kira kita bisa menang tim itu? Nggak bisa. Maka kalau ada kekurangan kelebihan, itu biasa di dalam sebuah teamwork. Maka harus ada pengorbanan di antara teamwork ini. Yang kedua, kita harus mengambil sisi positifnya.
bukan mengambil sisi negatifnya. Kalau kita memanggil sisi negatifnya, kita nggak akan pernah bisa membentuk teamwork. Misalkan kita manajer sebuah tim, apa itu Messi bisanya di depan top nggak bisa bertahan. Anda nggak akan bisa membentuk tim kalau ngomong negatifnya. Maka kalau kita ngomong negatifnya, apa itu kiper bisanya hanya nangkap bal tapi nggak bisa masukkan gol, itu sisi negatif. Tapi yang harus kita lihat dari teamwork itu tadi adalah sisi positifnya. Messi speednya bagus, dribblingnya bagus, maka akurasinya bagus, maka dia sangat bagus ketika dia saya tempatkan di depan. Itu kiper, dia mampu untuk positioning yang bagus, antisipasi bola atas bagus, maka dia kalau jadi kiper bagus. Itu sisi positif yang dilihat. Maka jangan melihat kelemahan teman kita, lihat sisi positifnya. Adapun kekurangan kita benahi bersama. Yang ketiga adalah komunikasi di antara kita. Ini yang saya mohon maaf terpaksa mengkritisi juga, bagaimana komunikasi bisa berjalan dengan baik. Saudara-saudara sekalian, di sela kesibukan kita, tentu kita harus tetap menyelesaikan masalah yang menjadi kewajiban kita. Saya di Pekanbaru sejak kemarin hari Senin, kemudian saya di sini. Sejak kemarin bukan berarti WA atau telepon saya diam. Ada masalah ini, tadi tim hukum juga telah berkonsultasi, Pak minta izin ini silakan. Komunikasi supaya teamwork ini jalan. Lewat apa komunikasi? Bisa lewat teknologi digital, bisa lewat musyawarah, dengan sering kita berkumpul untuk bisa berkomunikasi di antara kita semuanya, sehingga semuanya tidak ada kesenjangan informasi, kita bisa bekerja bersama-sama. Kalau toh ada yang tidak jelas, komunikasikan dengan baik. Yang keempat, taat asas. Apa yang sudah menjadi keputusan harus kita dasari dengan ketaatan untuk kita melaksanakan semua tugas itu. Kalau itu kita lakukan, teamwork insya Allah terbentuk. Kalau sudah teamwork terbentuk, kekompakan terbentuk, maka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin untuk kita kerjakan. Fa'idha azamta fatawakal 'ala Allah. Kita akan berupaya setelah musyawarah, maka setelah kita berupaya semuanya kita serahkan kepada Allah. Oleh karena itu, selamat kepada saudara-saudara sekalian telah berhasil melaksanakan muswil dengan baik, dan selamat kepengurusan yang baru, selesaikan segera kelengkapan kepengurusan yang ada untuk periode berikutnya ini. Kepada seluruh panitia, saya mensyukuri, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ini adalah kerjasama yang baik sehingga kita bisa melaksanakan semuanya dengan lancar dan barokah. Semoga awal yang baik ini Allah selalu membimbing kita dan meridhoi jalan amal sulit kita, khususnya di BWLD Provinsi Riau. Semoga Allah selalu paling sehat, kuat, aman, selamat, lancar, manfaat, berkah. Nanti ketika saudara-saudara sekalian pulang kembali ke tempat, saya titip salam untuk keluarga dan warga LD yang ada di tempat saudara. Demikian bisa saya sampaikan karena waktu yang segera harus diselesaikan. Maka dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, musyawarah wilayah ke-7 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Riau secara resmi dinyatakan selesai dan ditutup.